Shalom saudara-saudaraku, sebelum kita beristirahat, mari kita renungkan firman Tuhan dan mengawalinya dengan berdoa bersama. Bapa di surga, berkatilah kami akan belajar firman-Mu, berikanlah pengertian, di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Renungan firman Tuhan pada saat ini berjudul Di Tirus dan Sidon. Di Tirus dan Sidon. Nah, ini saudara-saudara diangkat dari Matius 15 ayat 22 sampai 28 dan Markus 7 ayat 24 sampai 30. Ahli Alkitab percaya bahwa Injil Matius telah ditulis secara khusus untuk pembaca Yahudi dan Markus telah ditulis katanya secara khusus untuk pembaca orang di luar Yahudi. Injil Matius coba menggambarkan seorang ibu ini dengan menggunakan kebangsaan atau rasnya Kanaan. Sementara Injil Markus dengan dituntun oleh Roh Kudus menggunakan istilah tambahan untuk menggambarkan ibu ini sebagai seorang Yunani atau di luar Yahudi. Cerita dalam Matius pasal 15 ini memberikan pengaruh kepada pembaca utama yang menjadi tujuan Matius dengan latar belakang dan cara pandang mereka, di mana pembaca Injil Matius akan melihat ibu ini sebagai orang kafir yang dibenci. Nah, hal ini datang dari pengalaman historis bangsa Yahudi dengan orang-orang Kanaan yang merupakan kelompok orang-orang penyembah berhala dengan kebiasaan dan juga praktek-praktek yang jahat yang sudah lama menjadi batu sandungan bagi bangsa mereka. Bahkan, para pengikut Kristus tidak melihat kemungkinan bahwa wanita ini memiliki iman dan merupakan bagian dari kerajaan Allah. Kemudian, dalam Markus pasal 7, pembaca Markus yaitu orang-orang yang ada di luar Yahudi akan memiliki respons juga yang berbeda dibandingkan dengan pembaca Matius. Orang-orang di luar Yahudi ini tidak memiliki pengalaman yang sama seperti yang dialami oleh bangsa atau orang Yahudi dengan bangsa Kanaan. Sebaliknya orang-orang bukan Yahudi ini akan merasa mereka sama dengan perempuan ini, yaitu seorang Yunani keturunan Siro-Fenisia. Dan Yesus menyembuhkan salah satu dari mereka. Bagi orang bukan Yahudi, wanita ini dianggap sebagai seorang ibu yang mengasihi dan peduli dengan nasib dari anak perempuannya dan ingin supaya sang Tuhan, yaitu Yesus, menyembuhkannya terlepas dari latar belakang suku dan bangsa dari ibu ini. Kristus tidak menjawab permohonan wanita ini dengan segera, tidak. Tapi ia menerima utusan dari bangsa yang dihinakan ini sebagaimana cara orang Yahudi melakukannya. Dalam hal ini, ia atau Kristus merencanakan agar murid-muridnya mendapat kesan dengan melihat cara yang dingin dan tidak berpengasihan yang digunakan oleh orang Yahudi dalam memperlakukan keadaan seperti itu, seperti yang ditunjukkan oleh penerimaannya akan wanita itu. Serta cara yang penuh belas kasihan yang hendaknya mereka gunakan dalam memperlakukan kesengsaraan seperti itu, sebagaimana yang dinyatakan ketika pada akhirnya ia mengabulkan permohonannya. Nah, Tuhan memberkati kita semua, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih, kami boleh merenungkan firman-Mu, pelajaran sebelum kami beristirahat pada saat ini. Diberkatilah kami semua yang sudah turut di dalam mengambil bagian untuk beribadah, untuk berhubungan dengan Tuhan pada saat ini. Inilah doa dan sembahyang kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.